Kalau umur 20-an, video ini wajib banget dan penting banget untuk lo tonton tahun ini. Bukan lebay, tapi mungkin kesalahan finansial itu bisa aja sampai ngefek ke hidup kita nanti di usia 40 tahunan. So what's up on the cloud? Yuk kita bahas 8 kesalahan fatal anak muda umur 80-an yang biasanya dilakuin. Dan juga cara menghindarinya ya. Kesalahan pertama yaitu naik gaji, naik gaya hidup. Nah, kalau menurut gue ini banyak banget yang terkena akan kesalahan ini. Karena menurut gue mungkin misalnya lo atau kalian yang gajinya dari 5 juta itu naik 8 juta. Nah pasti banyak banget yang kayak tinggalnya dari kos terus pindah ke kos yang lebih mewah, atau mungkin pindah ke apartemen. Terus lo beli barang-barang yang lebih bagus sedikit karena menurut lo, wah gue worth it nih beli barang karena gaji gue udah naik. Lalu dari semua yang gue sebutin tadi, dari yang hasilnya lo biasanya ngeluarin sekitar 4,5 juta, terus lo naik gaji lo ngeluarin sekitar 7,5 juta. Itu kalau menurut gue sama aja sih bohong lo naik gaji. Jadi tips simpel dari gue, misalnya lo naik gaji, dari kenaikan gaji misalnya 5-8 juta, kalau menurut gue 3 jutanya itu 50%-nya langsung lo investasiin setelah lo gajian. Nah itu baru bisa lo kerasa banget ya nabung atau investasinya. Lalu kesalahan kedua yaitu beli barang yang menurut lo berstatus. HP 17 Pro Max yang baru harga 25 juta, smartwatch harga 15 juta sampai 20 juta, bahkan sepatu sampai harganya 5 juta ataupun 10 juta. Sebenarnya lo berpikir, wah ini gua keren dan orang bakal memandang gua lebih nih. Tapi sebenarnya orang itu nggak sepeduli itu, jir. Ada penelitian dari psikolog yaitu Thomas Golovich bilang bahwa kita secara konsisten melebih-lebihkan seberapa besar orang lain memperhatikan kita. Ini disebut dengan spotlight effect. Coba deh sebelum lo beli barang yang menurut lo berstatus itu, coba tanya sama diri lo sendiri. Gua beli barang ini karena gua mau atau gengsi sama orang-orang di sekitar gua. Kesalahan yang ketiga yaitu hutang konsumtif. Banyak lah ya sekarang itu kayak pay later, pinjol, apalagi sampai bisa ngadain SK untuk hutang. Nah kalau misalnya lu ngutang untuk menghasilkan sesuatu atau bangun usaha, mungkin maybe it's worth it. Tapi kalau lu ngutang demi gaya hidup lo, kalau menurut gua di umur 20-an itu parah sih. Kalau menurut gua ini salah satu jebakan yang paling berbahaya. Kalian kalau misalnya utang atau pinjol atau mungkin yang lain-lainnya ya, lu itu nggak ngelihat kalau setiap bulan itu lu dikenakan biaya bunga sebesar 2,5% sampai 3%. Itu bayangkan sebulan. Bayangin lu 1 tahun lu nyicil utang lo dari yang 3% dikali 12%. Itu 36%. Bayangin coy, ada nggak investasi yang naiknya segitu? Kalau menurut gua nggak ada ya, mungkin ada Bitcoin, tapi itu waktu yang orang-orang nggak sangka sih. Tapi 36% itu kalau misalnya diibaratkan dengan kenaikan saham dan atau kenaikan lo nyimpan emas itu kayak wah gede banget sih. Lalu lo kalau mau ngutang atau memakai kartu kredit, kalau menurut gua itu lo udah harus ada nyiapin uangnya. Kalau lo nggak ada uangnya terus lo pakai kartu kredit, mending gunting aja kartu kredit lo daripada nyusahin lo nanti di masa depan. Kesalahan keempat yaitu nunggu siap untuk investasi. Nah ini sih kalau menurut gue kebanyakan umur 20-an itu berpikir kayak, wah gaji gue pas-pasan nih nanti aja lah untuk investasi, atau wah gaji gue cukup sih tapi nanti aja deh untuk investasi kalau gue udah naik pangkat atau naik jabatan gitu. Kalau menurut gue zaman sekarang itu perlu coy kita hidup itu lewat investasi, atau mungkin kita harus untuk nabung investasi. Dan juga kalau lo nggak tahu sekarang itu kita bisa investasi emas dan investasi saham itu dari mulai 100.000, bahkan ada yang dari 50.000 gitu loh. Kalau sekarang untuk investasi di umur 20-an itu tuh bukan masalah amount of money ya, tapi waktu sih. Soalnya waktu kita di umur 20 tahunan ini kalau menurut gue bukannya untuk bersantai-santai kita menghamburkan sana beli ini beli itu, tapi mungkin salah satu yang penting itu investasi juga sih. Kalau menurut gue mungkin dari investasi itu bisa menyelamatkan lo nanti di hari tua ya. Salah yang kelima yaitu nggak punya dana darurat. Ini banyak banget sih yang orang anggap remeh. Mungkin kebanyakan dari kalian yang punya investasi saham banyak, investasi emasnya banyak, itu nggak mikirin kalau punya dana darurat itu penting. Misalnya lu punya, nih contoh ya, misalnya lu punya investasi saham dan investasi emas yang banyak, terus lu tiba-tiba di PHK.
pasti secara tidak langsung lo akan mencairkan itu secara tiba-tiba karena lo di PHK kan. Kesalahan ini bisa diminimalisir dengan apa? Ya tadi itu, misalnya kita PHK yaitu apa? Kita punya dana darurat. Nah, terus banyak orang yang nanya kayak, dana darurat itu butuhnya berapa sih? Berapa bulan dari gaji kita sih? Kalau menurut gua simpelnya itu lo harus punya dana darurat jika lo single itu 3 bulan ya. 3 sampai 5 bulan kalau menurut gua dari gaji lo yang sekarang. Atau mungkin kalau lo udah berkeluarga itu menurut gua 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, itu baru bisa dibilang dan darurat. Kesalahan yang keenam yaitu FOMO investasi. Ini banyak banget sih yang FOMO sama investasi. Dari yang lo tahu Bitcoin yang tadi di 2021 itu naiknya tinggi banget. Lalu pada 2022 itu anjloknya 70%. Lo bayangin aja jika lo nggak konsisten atau lo nggak nganalisa instrumen saham tersebut. Kayak misalnya lo nggak konsisten nabung saham, tapi lo kayak, wah menurut gua saham Indo yang bank nih bagus nih. Gue invest aja di sini langsung 50 juta, terus gue diem. Wah, gue yakin nih bakal naik terus. Tiba-tiba di zaman sekarang yang tadinya saham bank itu sekitar 10 ribuan jadi 6 ribuan atau 5 ribuan. 50% atau 40% uang lo hilang gitu aja. Kalau lo nggak ngerti dan lo nggak analisa instrumen sahamnya itu. Stop FOMO. Kalau lo mau investasi, please do your own research. Warren Buffett pernah bilang, be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Dan kalau menurut gua, investasi itu bukan dimana lo nyari uang dengan cepet banget. Tapi dengan investasi lo bisa menyelamatkan masa depan lo atau hari tua lo dari yang namanya ya kemiskinan. Yang ketujuh yaitu mengabaikan skill dan aktif income lo. Sekarang banyak banget anak 20 tahunan itu berpikir kayak, wah gue beli barang ini aja lah supaya bisa jadi kayak gini. Padahal lo kalau misalnya belajar coding ataupun belajar sesuatu yang mungkin berbayar, itu mungkin bisa aja ngasilin atau menambahkan aktif income lo. Karena menurut gue sekarang itu banyak banget orang yang nunjukin ini itu tapi otaknya nol. Kalau menurut gue lebih baik kalian itu investasiin ke otak dulu baru ke apa yang lo punya. Kesalahan yang ke-8 yaitu tidak punya tujuan finansial. Ini banyak banget dari kita, mungkin dari gue sendiri, yang mungkin kita itu nggak punya tujuan finansial. Itu kita itu jadi apa sih? Kayak mungkin kita itu gue pengen jadi kaya, tapi kayaknya itu kayak gimana sih? Lo pengen punya apa sih? Terus lo pengen punya itu di tahun yang keberapa sih? Itu nggak punya. Kalau menurut gue itu kalian harus membuat rencana-rencana, step-step atau mungkin goals finansial di umur kalian yang 20-an. Karena menurut penelitian nih, orang yang menulis dan menata itu sebagai goals finansial itu lebih besar persentase tercapainya daripada cuman di pikiran doang atau mungkin cuman di angan-angan doang. Umur 20-an itu wajib banget sih kalian nulis goals finansial ataupun goals hidup kalian. It's very important, man. Kesalahan ini yang misalnya kalian kena ini itu bukan bertanda kalian bodoh, tapi kalau menurut gua ini tandanya kalau kalian itu manusia. Yang bikin beda itu orang sadar lebih awal lalu memperbaiki lalu konsisten untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Usia 20 tahunan itu bukan saatnya kita untuk main-main lagi atau mungkin untuk bersantai-santai, tapi ini dimana momen lo head start untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar atau menyimpan sesuatu yang lebih besar gitu loh. Gue yakin video ini berguna banget bagi lo. Share juga ke teman-teman lo biar teman-teman lo nggak juga kena kesalahan yang sama atau mungkin kesalahan-kesalahan yang ada di video ini. And don't forget to subscribe, like, and comment in this video. Tulis di kolom komentar lo udah kena kesalahan di nomor berapa sih. Sampai ketemu di video berikutnya. Take care of your money karena menurut gue in the future money will take care of you, man. So, see ya.